masing-masing dari kalian mengutarakan pendapat di mana pendapat tersebut terkait dengan budaya positif dan kelancaran pembelajaran di kelas. Oke, sekarang Anda pikirkan satu pendapat yang perlu diorek-orek. Nanti akan saya panggil maju satu persatu. Oke. Nah, nanti mana cukup Bu? Kalau nggak cukup, nanti alamat linknya saya share di grup WA. Kalian mengisi dari rumah. Oke? Bisa dimengerti? Saya beri waktu 2 menit untuk memberikan pendapat yang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan tentang implementasi dari modul 1.4 pendidikan guru penggerak, yaitu mengenai budaya positif. Langsung saja saya akan share screen ya. Jadi hari ini kita menggunakan Google Meet, saya rekam. Suaranya belum masuk, Bu. Oke, ya, maaf. Sudah nampak ya Bapak Ibu share screen-nya. Saya lanjutkan. Di sini ada modul 1.4, di mana di sini yang dibahas adalah mengenai budaya positif. Oke Bapak Ibu, di sini mengenai budaya positif atau ekosistem positif, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan oleh seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya seorang pendidik dengan petani, di mana yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Kita tidak bisa memilih bibitnya. Seperti sekarang ini kita menggunakan zonasi, jadi kita tidak bisa memilih bibitnya. Jadi kita dapatkan bibitnya itu ya bagaimana caranya kita untuk bisa memelihara bibit yang kita dapatkan tersebut menjadi tanaman, diberi pupuk, diberi air, dibasmi ulatnya dan jamur-jamur yang mengganggu, agar nantinya kita bisa memanen hasil daripada bibit tersebut. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini adalah salah satu filosofi dari Ki Hajar Dewantoro, di mana seorang pendidik itu diibaratkan seperti seorang petani. Agenda pada hari ini yaitu 1. Perubahan paradigma, stimulus respon lawan teori kontrol, arti disiplin, dan 3. Motivasi perilaku manusia. Di sini ada juga keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol, ada segitiga restitusi. Ada sebelumnya kita akan melihat sedikit tentang video. Nah, share screen-nya saya tutup dulu. Ya, sambil menunggu kita videonya kita
motivasi sedikit mengenai share screen-nya saya rubah. Bisa jalan nggak, Bu? เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Ya, Bapak Ibu. Itu tadi sedikit mengenai video motivasi, di mana di sana ada satu kebiasaan kecil dari seseorang, di mana setiap dia melewati sesuatu, dia selalu melihat apa saja yang kecil di hadapan orang lain, itu menjadi besar di hadapan dia. Mulai dari tanaman kering dan air yang mengalir dari atas, itu yang sebenarnya adalah air-air buangan. Di situ diarahkan air buangan itu ke tanaman yang kering, di mana setelah disiram berkali-kali, ya walaupun itu secara tidak sengaja, ternyata dari air tersebut menjadikan tanaman tersebut lebih hijau dan hidup kembali. Lalu dari yang diberikan kepada seorang anak kecil, ya, yang tadinya dia memberi sampai akhirnya dia sendiri juga tidak tahu harus besok mau makan apa,
Tapi ternyata dari apa yang dia berikan bisa memberikan kehidupan lain bagi anak tersebut dan ibunya. Karena dia bisa bersekolah dari dari yang diberikan oleh laki-laki tersebut. Saya lanjutkan untuk share screen dari materi budaya positif. Baiklah. Nah, di sini ada kegiatan kepalan tangan, di mana saat Anda menyobek secarik kertas kecil dan Anda menuliskan satu yang sangat-sangat berharga, lalu Anda letakkan di dalam tangan Anda genggam, Anda membuat genggaman, dan teman Anda sangat ingin tahu apa yang Anda tuliskan dan Anda masukkan dalam genggaman. Bagaimana kiranya teman Anda yang sangat ingin mengetahui isi dari kepalan tangan Anda itu, supaya dia itu bisa mendapatkan, apa sih yang kamu pegang itu sebenarnya? Apa sih yang kamu tuliskan di genggamanmu itu? Dari mulai cara halus, dia bertanya. Anda masih menggenggam, kuat, tidak diberikan. Lalu mulai dengan cara yang sedikit lebih kasar. Awas ya kalau nggak kamu kasihin, awas ya, dan dengan ada cara ancaman-ancaman. Ya, tapi Anda tetap tidak memberikan. Dari sini kita belajar. Pada sesuatu yang memang sangat berharga, kita tidak serta-merta bisa memberikannya dengan mudah. Saya langsung ke berikutnya mengenai teori kontrol. Disinilah di mana Anda tadi memegang kepalanya. Ada teori kontrol di sini, di mana Anda mengontrol semua yang menjadi hak-hak Anda, menurut Anda. Ilusi guru mengontrol murid pun juga seperti itu. Jadi kita melakukan berbagai hal, berbagai cara untuk mengontrol murid kita. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah juga dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Apakah itu betul? Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Di stimulus respon di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, di mana orang lain bisa mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal dan model berpikir menang atau kalah. Di dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi tidak mengubah pandangan orang, tapi memahami pandangan orang lain. Berikutnya, jika pada stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan, pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, tapi pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Pada stimulus respon juga, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ada pemaksaan, ada pada saat Anda bujukan gagal, Anda membujuk gagal, Anda akan menggunakan sedikit pemaksaan. Tapi pada teori kontrol, Anda membutuhkan kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu, jika sebelumnya kita berpikir tentang bila ada yang menang, maka ada yang kalah.
Maka di teori kontrol kita akan dibuat cara berpikir dengan menang dan menang. Lalu apa yang dimaksud dengan disiplin? Yang artinya sebenarnya dalam bahasa Latin disiplin ini adalah belajar. Di mana makna asal kata dari kata disiplin berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai? Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di sini ada teori perilaku manusia, di mana untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman ada motivasi eksternal. Jadi pertanyaannya menjadi, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini berarti motivasi kita, motivasi eksternal. Dan motivasi eksternal berikutnya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga motivasi eksternal. Dan apabila tujuan tersebut menjadi disiplin positif, maka motivasi kita muncul dari internal. Jadi kita menghargai diri sendiri dengan menjadi insan sesuai harapan kita. Dengan pertanyaannya menjadi, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Ya. Dari yang terkecil, kita membuat peraturan kelas, lalu dilanjutkan pada keyakinan kelas, lingkungan positif, dan dari lingkungan positif ini karena besar dan besar, jumlahnya semakin besar menjadi budaya positif. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter pada saat kita pandemi kemarin? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai ataupun keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ini. Jadi salah satu bentuk keyakinan kelas, nanti kita bisa praktekkan di kelas. Keyakinan kelas ini bisa disepakati seperti nanti diyakini masing-masing siswa dan nantinya menjadi sebuah kesepakatan. Ya. Peraturan yang pertama misalnya selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Di sini bukunya adalah buku perpustakaan misalnya. Saat di perpustakaan berarti mereka saat pinjam maka akan mengembalikannya. Kalaupun itu di kelas, keyakinan kelasnya di sini adalah selalu mengembalikan barang yang dipinjam pada pemiliknya. Nah, terus peraturan berikutnya dilarang mengganggu orang lain. Karena apa? Kenapa kok kalian kalau mengganggu orang lain itu menjadi mengganggu pembelajaran, mengganggu konsentrasi teman-teman yang lain? Itu adalah nilai kebajikan yang akan kita tuju. Ya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini juga merupakan salah satu bentuk keyakinan yang menjadi budaya yang motivasinya harus datang dari dalam. Dilarang melakukan kekerasan baik pada siapapun. Kekerasan di sini baik kekerasan fisik maupun kekerasan secara mental. Apa sih secara mental? Kalau anak sekarang bilangnya ya bullying ya, baik itu verbal ataupun non verbal, juga fisik maupun non fisik.
dilarang menggunakan narkoba, mungkin kalau di sekolah tidak menggunakan, tapi kadang-kadang kita juga tidak tahu kalau bagaimana keadaan di luar. Tapi di sini karena ini adalah keyakinan kelas, mestinya kita lebih menyesuaikan dengan kesepakatan kelasnya. Misalnya di kelas tidak boleh minum, tidak boleh makan di dalam kelas misalnya. Bergantian atau menunggu giliran. Nah, seperti saat izin ke kamar mandi. Jadi sebelum pelajaran misalnya ada yang izin terlebih dahulu, jadi kita berikan waktu dulu, tidak boleh lama-lama. Misalnya ada lagi temannya kok ikut, bilang saja harus bergantian atau menunggu giliran. Menggunakan masker ini mungkin aturan yang saat pandemi ya. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Maksudnya di dalam kelas tidak untuk berlari-lari. Ya, di sini. Jadi kebajikan yang kita tuju adalah yang pertama tanggung jawab, penghormatan pada orang lain dan diri sendiri, menghormati orang lain dan berkomitmen, keselamatan dan menghormati orang lain, juga nilai kebajikan kesehatan dan nilai kebajikan menghormati orang lain atau kesabaran, kesehatan dan juga keselamatan, juga keamanan. Bagaimana namanya dihukum oleh penghargaan? Hukuman kok penghargaan itu ya. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan itu dengan pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Ya, dihukum oleh jangka pendek, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang menuju penghargaan yang menghukum, penghargaan yang mengurangi ketepatan, penghargaan yang tidak efektif, dan penghargaan yang merusak hubungan. Nah, seperti apa? Kita lanjutkan. Contoh, mencatat 100 kali, lari mengelilingi lapangan basket, murid diminta untuk push up, menggantikan kertas tugas yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan air, meminta tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat saat pelajaran olahraga. Ini contoh. Nah, hukuman atau konsekuensinya seperti apa? Ya. Apakah itu sebuah hukuman? Apakah itu sebuah konsekuensi? Kalau mencatat 100 kali itu adalah bentuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan merupakan sebuah hukuman. Push up merupakan sebuah hukuman. Nah, untuk yang mengganti kertas tugas yang telah dicoret-coret itu adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena kesenggol itu konsekuensi. Jika murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu adalah hukuman. Tapi jika lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat pelajaran olahraga, maka itu sebuah konsekuensi. Inilah perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Apabila itu adalah bentuknya hukuman, sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, anak membenci kedisiplinan, ini merupakan sebuah paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Namun apabila itu sebuah konsekuensi, maka itu harus memang sesuatu yang harus terjadi, di mana membuat anak memang merasa tidak nyaman tapi hanya dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai sebuah kedisiplinan, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan hanya untuk sementara waktu. Di sini kebutuhan dasar manusia ada 5, ada di sini cinta kasih,
penerimaan, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan survival. Survival itu apa? Yaitu bertahan. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang. Tidak ada suara, padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Apa kira-kira kebutuhannya? Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Apa ya kebutuhannya? Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di kelas. Mari kita lihat kembali. Dari kebutuhan dasar manusia yang ada cinta kasih, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan ketahanan atau bertahan. Bagaimana dengan yang pertama? Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira kebutuhan apa? Kebutuhan kesenangan, di mana dia yang senang menyanyi. Nah, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut. Dia berarti punya kebutuhan apa ya? Cinta kasih. Jadi butuh perhatian. Aku bosen masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Jadi dia butuh apa? Butuh juga kebebasan. Dia ingin memilih media yang ingin digunakan untuk belajar. Ya, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di kelasku. Nah, kalau yang ini dia memiliki kebutuhan penguasaan. Dia punya kuasa atas gambarnya. Karena dia sendiri juga tidak puas dengan gambarnya, maka kita juga harus menghargai pada kuasanya dia, di mana dia tidak ingin ditunjukkan pada teman-temannya. Oke. Identitas gagal, kontrol dari luar, menghindari hukuman. Identitas berhasil atau sukses, di mana ada kontrol dari luar, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Dan identitas berhasil atau sukses melalui dari kontrol diri atau motivasi internal, menghargai diri sendiri, di mana guru berbuat, penghukum ini dengan cara menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, ya, membuat merasa bersalah. Jadi berceramah dan mengatakan seharusnya, dan seharusnya. Lalu sebagai teman akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Sebagai pemantau dia akan menghitung dan mengukur. Tapi sebagai manajer dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apakah itu merupakan yang Anda yakini tentang apa yang Anda lakukan? Ya. Saya lanjutkan. Apa yang tersampaikan dari sebuah pesan? Ya, dari sebuah pesan. Kata-katanya 10%. Nada suaranya 35%. Nonverbal atau bahasa tubuh 55%. Jadi bahasa tubuh juga dari Bapak Ibu ini juga dinilai oleh siswa. Jadi Bapak Ibu marahkah atau Bapak Ibu ini sedang gelisah atau Bapak Ibu ini memang hanya ingin menyindir atau Bapak Ibu guru ingin memberikan pujian. Nah, jadi kata-katanya hanya diambil 10% oleh siswa.
Nada suaranya 35%, yang dia amati apanya? Yang dia amati adalah nonverbal atau bahasa tubuhnya. Lalu di sini setelah ada tadi kita bicarakan tentang mengenai hukuman, di sini ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. 9 ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, merupakan sebuah penawaran, bukan sebuah paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter yang bukan tindakan. Nah, restitusi juga fokus pada solusi, di mana anak menemukan solusinya sendiri. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada gambar segitiga restitusi, mungkin sedikit tidak kurang kelihatan. Oke. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Validasi tindakan yang salah. Yang pertama ini adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita memvalidasi dulu tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang kedua, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan tersebut. Langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nilai apa saja yang sebelumnya telah kita sepakati. Nah, baru sebenarnya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Di tahap menstabilkan identitas, untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, mungkin guru bisa berkata, berbuat salah itu satu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah membuat kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar ataupun siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini mengembalikan pada pertanyaan-pertanyaan tersebut pada anak sendiri. Di sini berikutnya kita membantu murid untuk mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan sebuah kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu kebutuhan dasar penguasaan atau kekuasaan, kebutuhan dasar freedom atau kebebasan, kebutuhan dasar love and belonging, penerimaan, dan kasih sayang, kebutuhan kesenangan atau fun, dan kebutuhan survival atau bertahan hidup. Misalnya, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu. Tapi, tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar?
Cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, tanpa harus menyakiti, tanpa harus mengambil milik orang lain. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi di lain hari atau di lain waktu? Langkah berikutnya menanyakan keyakinan. Murid melihat sebuah kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai kebajikan atau keyakinan apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Nah, apakah yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, di sini ada intervensi sedikit. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sudah sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai? Apa kesepakatannya? Sepertinya kamu punya masalah. Apa yang bisa saya bantu? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera memulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Apa keyakinan kita? Ini sebuah contoh. Jadi intervensi ini bisa membantu murid kembali pada tujuan semula dengan cara yang non-konfrontatif. Oke, untuk saya ingin memperlihatkan sebuah contoh, tapi masih mencari alamat. Oke, ada sedikit lagi. Ya, saya stop screen dulu. Oke, Bapak Ibu, untuk materi di budaya positif, kita mengembalikan semua pada nilai-nilai daripada
eh, filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, di mana merdeka menurut beliau itu tidak hanya terlepas dari sebuah kata perintah, akan tetapi juga cakap dalam membuat perintah atau memerintah pada diri sendiri. Di mana saat ini kita sebagai seorang pendidik diibaratkan sebagai seorang petani, di mana petani tersebut kita tidak bisa memilih bibit, benih, di mana bibit-bibit sekarang itu kita berdasarkan zonasi, kita hanya bisa menggunakan perawatan-perawatan yang maksimal untuk bisa menyemai benih-benih tersebut, dan semoga benih-benih tersebut dari hasil apa yang kita rawat, kita semaikan itu bisa memanen dengan hasil yang baik. Apapun hal tersebut, di mana di setiap sekolah pasti banyak siswa-siswa yang bermasalah pada saat ini. Baik pada saat ini tuh budaya yang sudah mulai turun adalah menghargai. Mana anak banyak sekali saat ini yang mulai kurang pada tingkat kesopanannya, bagaimana mereka bersikap, bagaimana etika mereka. Ini salah satu menjadi tantangan buat kita juga, di mana kita mulai dengan membuat kesadaran siswa, ya, dengan meningkatkan kesadaran siswa, di mana kita kembalikan lagi pada siswa apa saja yang mereka yakini mengenai bagaimana caranya suasana pembelajaran di sekolah itu menjadi lancar, menjadi nyaman, menjadi menyenangkan, agar mereka mau dan betah berada di sekolah dan mau fokus untuk mengikuti pembelajaran. Bagaimana dengan hukuman? Kita juga masih banyak sekali yang sampai hari ini juga melakukan hukuman. Maka hukuman-hukuman tersebut kita ubah lagi menjadi sebuah konsekuensi, di mana kalau sebuah konsekuensi mereka sudah tahu nih, kalau saya melakukan kesalahan ini maka konsekuensi saya apa. Karena apa? Karena mereka meyakini. Jadi buatlah sebuah keyakinan, kita mulai dari keyakinan kelas yang disepakati oleh seluruh siswa, diyakini oleh seluruh siswa, sehingga ketika kita mengembalikan siswa dengan misalnya contohnya membersihkan tumpahan air ataupun mengambil sampah karena dia membuang sembarangan, itu merupakan sebuah konsekuensi. Ketika dia diminta untuk lari mengelilingi lapangan karena dia terlambat pelajaran olahraga, maka ketika di pelajaran yang lain pun konsekuensinya kita sesuaikan dengan kesepakatan kelasnya atau keyakinan kelasnya. Sehingga anak sudah tahu, oh ya kalau saya kesalahannya di sini maka yang harus saya lakukan ini. Itu. Lalu membuat anak-anak sekarang itu memahami daripada kata-kata dari Bapak Ibu guru terkadang juga agak susah. Jadi perintah dari Bapak Ibu guru itu bisa dimaknai berbeda oleh anak-anak sekarang karena tingkat pemahaman daripada siswa saat ini juga berbeda karena kodrat zaman dan kodrat alam itu. Ya, kodrat zaman dan kodrat alam. Maka sedikitnya kita sebagai Bapak Ibu guru pun juga menyesuaikan. Menyesuaikannya apa? Menyesuaikannya caranya, tekniknya yang perlu kita sesuaikan. Oke. Nah, sedikit ada share sedikit. Bentar Bapak.
Ya. Oh, Jogja. Ya, di sini ada bagaimana kita tahu itu gagal ataupun sukses. Ketika identitas gagal merupakan sebuah hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Mungkin kalimatnya bisa kita ganti agar anak-anak paham. Dan restitusi merupakan sebuah pilihan. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Karena di benak siswa, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Sedangkan konsekuensi adalah suatu keharusan yang memang harus terjadi. Tapi di restitusi, pilihan. Sebuah pilihan. Hukuman itu di benak siswa tidak nyaman. Tidak nyaman baik itu jangka pendek ataupun jangka panjang. Tapi kalau sebuah konsekuensi tidak nyaman, tapi untuk jangka yang pendek. Dan restitusi itu menguatkan pada siswa, menguatkan di pikiran siswa, menguatkan anak dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, identitas gagal juga ketika sebuah hukuman itu anak memandang sebagai korban. Korban itu korban dari sebuah keadilan. Jadi korban, saya ini korban dari hukuman. Nah, kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Tapi kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Pada hukuman, murid merasa tersakiti. Konsekuensinya, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Tapi di restitusi, mereka mendapatkan penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat saat anak-anak mendapatkan hukuman. Tapi saat mereka tahu bahwa itu adalah sebuah konsekuensi dari sebuah kesalahan, maka penguatan itu hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Tapi masalah belum terpecahkan. Masalah terpecahkan ketika apa? Ketika anak mencari solusinya sendiri pada restitusi. Ya. Untuk hukuman, sistem tidak akan pernah berjalan karena murid di sini hanya melakukannya kalau takut. Tapi kalau anak sudah terbiasa, dia tidak punya rasa takut lagi. Jadi tidak takut pada hukuman. Nah, kalau konsekuensi di sini, kita memerlukan monitoring, memerlukan pemantauan untuk terus-menerus konsekuensi. Dan restitusi murid belajar untuk bertanggung jawab. Kita memberikan penguatan untuk untuk siswa itu bertanggung jawab. Memberikan anak sebuah kepercayaan agar dia bisa bertanggung jawab atas semua perilakunya, bahwa semua perilakunya, semua yang dia lakukan itu dimintai pertanggung jawaban. Hukuman, peraturannya jelas. Kamu harus. Ketika konsekuensi, peraturannya apa? Apakah kamu mampu melakukannya? Ya. Terus kalau restitusi, apa sih yang kamu yakini? Apa sih yang bisa kamu lakukan? Kira-kira untuk memperbaiki masalah itu seperti apa? Itu kalau kita menggunakan restitusi. Oke, Bapak Ibu, untuk budaya positif, saya rasa cukup untuk saya memberi pengimbasan kepada Bapak Ibu guru. Harapan saya apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dapat memberikan masukan. Mohon maaf apabila ada satu kesalahan dari penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Terima kasih Bu Yanti, terima kasih Bu Iin, terima kasih Bu Astuti, terima kasih Pak Anton.
Terima kasih Bu Badria, terima kasih Pak Ari, terima kasih Pak Parianto, terima kasih Pak Eko, Bu Marfua. Sama-sama Bu. Iya.